GPDI Hosana berarti untuk menjadi berkah. ya kurang kompak sekali lagi. GPDI Hosana Berarti untuk menjadi berkah. sekali lagi lebih kompak semuanya, bapak-bapaknya nggak ada yang diam ya. GPDI Hosana Diberkati menjadi berkah. Oke, sekarang saya mau ngetes konsentrasi dulu. Kira-kira konsentrasinya di sini atau di sana? Nanti waktu saya bilang gini, saya bilang Simon Petrus berkata pegang hidung, hidungnya dipegang. Tapi kalau tidak ada kata-kata Simon Petrus, berarti jangan dilakukan. Paham? Contoh, Simon Petrus berkata pegang kepala, pegang hidung. Nah, kalau saya nggak bilang nggak ada Simon Petrusnya, jangan dipegang, ya. Kita melatih konsentrasi, ya, jangan dilakukan. Jadi kalau saya kasih aba-aba Simon Petrus, berarti itu lakukan. Tapi jika saya tidak bilang Simon Petrus, jangan dilakukan, ya. Oke, permainan dimulai. Oke, ya, dimulai. Simon Petrus berkata, pegang kepala, pegang hidung, pegang kaki. Simon Petrus berkata, turunkan. Sudah pintar sekarang. Semakin konsentrasi, jadi nanti kalau waktunya firman Tuhan harus konsentrasi, ya. Gini sekarang, yang kedua, saya mau bagi, jadi batasannya Bu Wiwi ke belakang, ya, Bu Wiwi sampai Bu ini, sebelah sini, satu grup. Kemudian Bu Lis sampai Mbak Lilis, ya, dua. Kemudian Mbak Nolan sampai Pak Hengki, ya Pak Hengki, Pak Daniel, Mbak Nolan sampai Pak Hengki, 4. Kemudian bapak-bapak yang di sini, 1, 2, 3, 4 ya. Mulai Kak Catur sampai dengan Pak Reno. Pertama, nanti nyanyi watermelon, watermelon. Apa sih Bu? Watermelon itu apa? Ya, semongko. Semongko. Jadi nyanyinya kayak bentuk semangka kan bulat. Watermelon, watermelon. Papaya, papaya tangan. Papaya, papaya. Banana, banana, banana. Coba Umi ke sini. Banana, 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 banana. Orange juice, orange juice. Ya, begitu ya. Yang kencang. Papaya, papaya. Orange juice, orange juice. Yang semangat bawahnya aja. 1, 2, 3. Watermelon, watermelon. Orange juice, orange juice. Banana, 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 banana. Papaya. Adanya papaya. Oke, diulang ya. Nggak boleh salah nada. Papaya,
duduk, terus saya bilang dor, jenengan bilang dor, gitu ya. Ya, kalau saya bilang dor, semuanya jawabnya dor. Kalau saya bilang dor, jawabannya gini, bukan. Jawabannya gini, nggak kena, gitu ya. Kemudian kalau saya bilang bum, jawabannya gitu kayak kamu, oke? Visualisasi lagi. Dor, jadi ini nanti mau saya campur antara dor bum tidak kena itu lagi sama oke? Semakin tinggi satu lagi. Oh ya, kok keluar? Oke, 1, 2, 3, dor. Dia musuh mati. Orange juice, orange juice. Papaya, papaya, banana, 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 watermelon, watermelon. Bum. Dor. Gimana ini kok nggak ada yang salah bener semua. Boleh silakan dulu. Shalom. Jangan mau kalah sama yang sebelah sana, oke? Puji nama Tuhan, kita bersyukur di tempat ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita boleh bertemu satu dengan yang lain di tempat ini, berkumpul mengungkapkan sukacita atas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kita angkat satu pujian penaikan syukur padamu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Penaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan nyata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Naikkan syukur Tuhan, ku naikkan
sungguh Yesus, sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam bersara. Kami mau sanjung Engkau Tuhan, sanjung haleluya, haleluya Yesus, amin. Yang lain dan ku datang menyembahmu. Sungguh-sungguh katakan kami sanjung Engkau Yesus, ku sanjung Engkau di tempat yang kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami percaya hidup kami sedang berjalan. Kami percaya kami adalah umat-umat pemenang-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Puji Tuhan, saya bersuka cita pada pagi hari ini ya. Senang bisa bersama-sama di udara yang terbuka, udara yang sejuk. Dan pagi hari ini Bapak Ibu semua bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dan semangat yang baru. Amin. Siapa yang merasa bahwa Tuhan itu begitu baik, luar biasa? Siapa yang merasa bahwa kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, kemenangan bagi kita semuanya? Ya, saya bersyukur kalau pagi ada puji Tuhan ya. Jadi kita bersyukur pagi hari ini. Saya senang sekali kalau semua bisa datang. Hanya beberapa satu keluarga saja yang tidak hadir karena berhalangan. Senang bersuka-cita. Alangkah senangnya juga. Pasti Tuhan juga senang. Dan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, usahakan, meluangkan waktu untuk beribadah, semuanya tidak sia-sia. Amin. Bahkan puji Tuhan Pak karyawan jatahnya ini jatahnya cuci-cuci, ubah-ubah. Tapi hari ini bisa bersama dengan kita semuanya ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa ya. Yang tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu manusia pun yang hidup bisa langsung naik ke surga. Ada nggak ya? Atau mungkin saya nggak tahu. Mungkin ada. Ada nggak ya? Nggak ada. Jadi hanya satu-satunya ya. Pada pagi hari ini tema kita apa ya? Nah, tema kita apa? Kenaikan Yesus, harapan kita yang hidup. Ayo bareng sama-sama. 1, 2, 3. Kenaikan Yesus, harapan kita yang hidup. Jadi kenaikan Yesus, harapan kita yang hidup. Amin. Kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas
kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu sekarang pagi ini bisa ngebayangin nggak seandainya, coba seandainya ini kan manusia begini, lagi berbicara begini, tiba-tiba terus terangkat gitu. Kira-kira kita ngomong nggak ya? Misalnya saja saya lagi ngomong ya, tiba-tiba saya diangkat gitu. Wajar ya, reaksi yang spontan ketika murid-murid melihat itu otomatis di depan mata mereka Yesus naik. Yesus, kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-24 di sana ditulis bahwa ketika Yesus sedang berbicara, Yesus memberkati, dan pada waktu itu mereka melihat, benar-benar melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan Yesus naik ke surga. Jadi mereka bengong aja. Nah, kalau menurut tradisi gereja, kenaikan Yesus itu ya disaksikan pada waktu itu, disaksikan hanya oleh 11 murid atau 11 rasul ya, karena satu Yudas nggak ada ya, jadi hanya 11 itu yang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Nah, kalau di pengadilan ya, di pengadilan kita tahu bahwa kalau saksi ya, namanya saksi itu adalah orang yang harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kejadian itu benar terjadi ya. Jadi peristiwa ini, kenaikan Yesus itu bukan dongeng ya, bukan hoax, bukan kata orang, tetapi benar-benar kesaksian nyata yang dicatat dalam kitab suci dan diyakini oleh orang-orang percaya pada waktu itu, dan khususnya adalah murid-murid 11 murid itu yang akhirnya mereka, karena mereka sudah melihat, mereka berani mati karena benar-benar mereka menyaksikan ya. Kalau dulu mereka hidup dalam ketakutan ya, tetapi ketika mereka benar-benar melihat kenaikan Yesus ke surga, mereka menjadi berani, mereka menjadi yakin bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang benar-benar Allah juru selamat manusia, sehingga mereka rela mati. Jadi semua rasul-rasul 11 rasul itu mati syahid ya. Sebetulnya kesaksian saksi itu dalam bahasa aslinya itu mengandung kata martir. Jadi mati syahid, berani mati syahid demi iman mereka, karena mereka tahu bahwa tidak sia-sia mengiringi Yesus ya. Kalau kita melihat satu perkara dinyatakan benar jika disaksikan minimal 2 orang saksi, tapi ini 11 orang saksi. Jadi benar-benar ini kenaikan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga ya. Ketika Yesus 40 hari, setelah Yesus bangkit, ada masa 40 hari sebelum dia naik ke surga. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ya. Yesus menampakkan diri kepada siapa? Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada 10 murid. Waktu itu Thomas nggak ada ya, sedangkan Yudas sudah mati. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada 11 murid, di mana Thomas akhirnya percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Itu bahwa Yesus ingin meneguhkan murid-murid bahwa yakinlah, aku ini benar-benar hidup, aku benar-benar sudah bangkit, dan akhirnya aku akan naik ke surga ya. Bapak Ibu Saudara semua, yang menjadi perenungan kita saat ini, apa makna dari kenaikan Yesus bagi hidup kita pada saat ini? Kita akan lihat pertama kali kenaikan Yesus menjamin bahwa surga itu nyata. Siapa percaya surga itu nyata? Puji Tuhan, kita semua orang percaya bahwa surga itu nyata. Surga itu bukan angan-angan cerita
cerita dongeng gitu ya. Tapi surga itu nyata. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ya Pak, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus berkata, Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Jadi setengah. Jadi apa yang sudah kita usahakan selama kita hidup? Kita berusaha hidup benar, kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Kita mungkin dalam tekanan hidup yang kita hadapi, kita tetap mau bertahan ya, dalam iman kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa ada surga yang menanti. Jadi fokus kita bukan saja pada saat ini, tapi kita tahu bahwa ada surga yang mulia menanti kita. Tapi jangan kita minta pulang ke surga cepat-cepat ya. Ada yang mau minta pulang ke surga cepat-cepat? Jangan dulu, belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya pasti datang ya. Karena kematian itu adalah kepastian. Lain-lain itu nggak pasti, tapi kematian itu pasti. Tapi dalam Tuhan kita hanya mati secara fisik, tapi roh kita kembali pada Tuhan. Kita akan hidup pindah tempat dong bilangnya. Jadi Tuhan sedang menyediakan tempat buat kita. Rumah kita di dunia ini ada rumah yang paling bagus, mungkin istana presiden, istana raja. Itu kayaknya kalau buat kita bagus banget ya. Tapi nggak ada yang ngalahin rumah kita di surga ya. Rumah kita di surga dibangun oleh Yesus sendiri untuk kita masing-masing. Bukankah luar biasa? Rumah yang abadi, rumah yang kekal. Jadi jangan sedih Bapak Ibu, kalau kita di rumah kita mungkin tidak seindah mimpi kita ya. Mungkin kita punya mimpi, pengen punya rumah kayak gini, punya rumah kayak gini. Tapi berbahagialah, ada rumah di surga yang menanti kita ya. Jadi kita tidak hidup tanpa arah, tetapi dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Dan Yesus bukan saja menyediakan rumah buat kita, tapi dia juga di sorga dia menjadi pengantara kita. Jadi pada waktu Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan apa yang dia lakukan di sebelah kanan Allah? Apakah dia duduk-duduk aja terpengong cuma melihat kita gitu aja? Apakah dia meninggalkan kita begitu saja tanpa kita diberi pegangan apa-apa? Tidak. Jadi dia naik sorga, menyediakan tempat buat kita, rumah buat kita. Dan yang kedua, dia duduk di sebelah kanan menjadi pengantara bagi kita. Bapak Ibu mungkin ingat, kalau yang lama-lama mungkin masih ingat ya, ada satu lagu lama dikatakan rumahku ada di. Ada yang tahu lagu itu? Mungkin harus ya. Jadi di tempat suci dan mulia. Jika hatiku sedih dan susah, ingatlah rumah kita di surga. Ya, jadi ingat saja rumah kita di surga. Bapak Ibu ketika hidup terasa berat, ingat bahwa ada rumah kekal yang sedang Yesus siapkan buat kita. Jadi hidup ini bukan kebetulan. Jadi kenaikan Yesus mengarahkan kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kenaikan Yesus memberi pengharapan bagi kita, juga menjadikan pengantara. Jadi Yesus sebagai pengantara kita, dia akan terus berdoa buat kita. Jadi kita tidak sendiri. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada kita. Untuk apa? Menguatkan kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita ini sangat-sangat lemah, betul? Sangat-sangat lemah. Tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu hidup benar. Karena daging kita ini kecenderungannya adalah enak, betul? Semuanya maunya enak, nggak mau yang susah-susah, nggak mau yang menderita, enggak. Tapi kalau Roh Kudus ada, maka dia akan memampukan kita. Ketika mungkin kita disakiti, kita bisa mampu mengampuni. Ketika kita disalahartikan, kita juga akan bisa memaafkan orang lain dan tetap mengasihi orang itu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Yesus dikatakan dalam Roma 8 ayat ke-34 ya, Roma 8 ayat ke-34 begini. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Jadi pembela dalam bahasa aslinya adalah perantara.
dia yang memohonkan sesuatu. Yesus digambarkan sebagai pribadi yang terus-menerus membela atau menjadi penantara bagi umatnya di hadapan Allah. Jadi kita itu dibela terus. Mungkin manusia seringkali ketika kita menghadapi persoalan, mereka mungkin nggak membela kita malah disalahin. Oh, kamu sih nggak setia, kamu sih kurang baik mungkin ya. Kita seringkali dihakimi, tetapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia terus akan membela kita, dia tahu kelemahan kita. Oleh karena itu dia menguatkan kita. Kuasa kebangkitan Yesus menghubungkan kita dengan Allah, membuat iman kita itu akan kuat ya. Kita bisa tetap bersuka cita ketika kita dalam penderitaan, ada masalah. Apa pernah hidup ini tidak ada masalah? Enggak pernah. Jadi Tuhan juga tidak pernah menjanjikan jalan tol buat hidup kita. Artinya tidak ada masalah apapun, tidak pernah. Tapi yang Tuhan janjikan ketika kita ada dalam persoalan, Tuhan menjanjikan apa? Jalan keluar. Jadi pasti kita dapat menanggungnya karena Tuhan sudah menjawab. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia memahami kelemahan kita sebab Ia juga pernah hidup sebagai manusia ya. Saat kita berdoa, kita tidak sendirian. Ada Yesus yang terus-menerus berdoa bagi kita. Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudara sekalian kita semua merasa sendiri. Aku punya sendiri, punya masalah sendiri, tak tanggung sendiri, nggak ada yang peduli sama saya. Jangan pernah merasa seperti itu. Manusia mungkin nggak peduli kita. Manusia nggak mau tahu persoalan kita. Yang ada adalah penghakiman saja kepada kita. Tapi ingat, Tuhan selalu membela kita di hadapan Allah, sehingga kita terus berkenan kepada Tuhan. Kemudian kenaikan Yesus ke surga tidak meninggalkan kita sendiri. Tapi berapa hari kemudian Tuhan memberikan Roh Kudus? Berapa hari? Berapa? Kalau saya pasir biru pasir 2009 kamu tunggulah di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Berapa? 10 hari. 10 saja, nggak usah lebih. 10 saja ya. Jadi 10 hari. 10 hari mereka berdoa. Tuhan katakan, aku akan memberikan Roh Kudus. Kenapa diberikan Roh Kudus? Roh Kudus itu yang akan menguatkan kita. Ketika kita sedih, Tuhan menghibur kita. Ketika kita lemah, Tuhan mengangkat tangan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, nggak tambah dijorokin ya. Tapi diangkat, ayo nak, bangkit kembali. Luar biasa ya, kita punya Allah yang luar biasa. Jadi Dia akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari minta Tuhan tiap hari, penuhi aku dengan Roh-Mu, penuhi aku dengan Roh Kudus, sehingga dengan Roh Kudus itu aku mampu menjalani proses hidup ini sampai Tuhan datang kembali menjemput kita ya. Jadi Roh Kudus akan memperdayakan kita akan menjadi orang yang luar biasa. Meskipun kita hadapi masalah banyak, kita tetap bersuka cita, kita tetap semangat. Jadi kalau Bapak Ibu sampai saat ini masih semangat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ke belakang. Kalau saya boleh ada masalah di belakang itu, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan saat ini betapa banyak masalah kita hadapi di belakang kita. Tapi kalau kita bisa ada pagi hari ini, itu semua karena apa? Pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi mari dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan mau kita melayani, Tuhan mau kita bersaksi, dan Tuhan mau kita berdampak di mana saja Tuhan tempatkan kita, di pekerjaan kita. Kalau teman-teman kita tidak jujur, mari kita jujur. Ketika jualan, ketika apapun saja, di mana saja, ketika orang-orang sudah mulai menjatuhkan, kita sebagai anak Tuhan menjadi terang, kita tidak mau menjatuhkan. Karena kita tahu promosi dari Tuhan. Jadi di mana saja kita ada, di setiap aspek kehidupan kita, di kebun, di warung, apapun yang Tuhan tempatkan kita di mana saja, jadilah berkat. Ketika berbisnis dengan benar ya. Jualan dengan benar, jual makanan juga yang sehat. Jadi kenaikan Tuhan juga yang keempat, kenaikan Tuhan adalah panggilan kita untuk bertindak. Karena tadi murid-murid melihat Tuhan Yesus naik ke surga, dia diam aja bengong. Tapi malaikat datang, jangan bengong aja, pergilah, lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi para murid ditegur oleh malaikat karena terus menatap Tuhan. Dikatakan jangan seperti itu, jangan menunggu, tapi lakukan tugas yang Yesus berikan bagi kita semuanya. Tugas kita apa? Menjadi saksi, menjadi terang. Jadi kenaikan Tuhan mengingatkan kita untuk tidak pasif, tapi terus giat dalam pelayanan,
dia terus tetap mengasihi, dia terus tetap mengampuni dan menyampaikan berita kebenaran itu kepada semua orang ya. Dunia ini penuh dengan kegelapan, banyak orang yang susah, betul? Banyak orang yang butuh penghiburan, banyak orang putus pengharapan. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan berikan terang pada mereka. Pikiran mereka menjadi terang ketika kita ada bersama dengan mereka. Mereka hidup, ketika mereka hidup dalam kepahitan, ketika berbicara dengan kita, mereka merasa, oh ini saya sadar tidak boleh hidup dengan kata. Tapi kita bisa memberikan pencerahan kepada mereka lewat apa? Firman Tuhan. Oleh karena itu kita penuh firman Tuhan ya. Yang terakhir, kan dikatakan tadi Yesus naik ke surga dan dia akan kembali lagi ya. Dia akan kembali lagi. Jadi ketika dia naik ke surga, dia nggak akan tinggalkan kita terus. Dia sudah memberikan kekuatan melalui Roh Kudus dan dia juga akan datang kembali menjemput kita semua. Kita akan baca ayat yang terakhir. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat ke-12 katakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya, nggak usah ditafsirkan, jelas. Jadi Tuhan akan datang segera membawa apa? Upah untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Jadi menurut perbuatan kita, ibadah kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ketika kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan juga tidak sia-sia, karena ada upah yang menanti. Terus kata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan, datanglah Yesus Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian. Itu ayat yang ke-21 ya. Wahyu 22 ayat 21 katakan bahwa kasih karunia Tuhan akan menyertai kita semuanya ya. Jadi Tuhan naik ke surga, dia menyediakan tempat buat kita, dia duduk di sebelah kanan Allah menjadi apa? Pengantara bagi kita, menjadi pembela. Kemudian di sini ke surga memberikan apa? Roh Kudus buat kita. Dan ketika di surga juga Yesus akan datang kembali menjemput kita semuanya. Tapi sekali lagi, jangan kita cepat-cepat pulang ke surga. Ada tugas yang harus kita selesaikan, menjadi saksi. Saksikanlah bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Jadi surga itu nyata. Surga itu bukan kata orang bahwa surga itu ada, tapi kita benar-benar yakin bahwa surga disiapkan kalau kita terus setia dalam langkah-langkah kita, terus sampai kita dijemput oleh Tuhan, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, baik secara pribadi kita harus pulang ke surga atau dalam rangkaian kedatangan Tuhan yang kedua kali oleh seluruh umat manusia boleh diangkat bersama-sama di dalam kemuliaan ya. Jadi terus setia kepada Tuhan, jangan pernah lemah, tetap semangat. Ayo semangat terus ya. Katakan sebelah-sebelahnya, ayo semangat, jangan lemah. Kita terus semangat dan setia terus sampai mati. Setia sampai mati. Oke. Kita akan akhiri firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian